Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila, gila, gila. Luar binasa. Jadi guys, baru-baru ini ada sekitar 14 ormas di Minahasa atau di Ambon yang menolak kedatangan daripada UAS atau Ustadz Abdul Somad. Wow. Lagi dan lagi UAS atau Ustadz Abdul Somad ditolak di Minahasa. Minahasa mengikuti jejak daripada Singapura. Minahasa mengikuti jejak daripada Timor Leste. Minahasa mengikuti jejak daripada negara-negara lain yang menolak Ustadz Abdul Somad. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Abdul Somad ini sering ditolak di berbagai provinsi atau negara? Bahkan di Bali juga Ustadz Abdul Somad pernah ditolak. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Apakah yang salah itu yang menolak atau Ustadz Abdul Somad? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya. Mohon maaf bagi pendukung Ustadz Abdul Somad ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya bahas ini supaya apa? Supaya ada solusi gitu ya. Jadi mari kita sama-sama nyari solusi gitu ya. Saya tidak memojokkan siapapun di sini ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, walaupun Ustadz Abdul Somad ini ditolak di berbagai provinsi, berbagai negara dan sebagainya, tapi pengikut daripada Ustadz Abdul Somad ini makin hari makin banyak. Jadi ini kan semacam ada keanehan gitu. Saya kadang-kadang bertanya, apakah yang salah itu yang menolak Ustadz Abdul Somad atau yang salah itu Ustadz Abdul Somad? Jadi ada semacam keanehan. Di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya akan bongkar juga nanti kelebihan dan kelemahan daripada Pak Ustadz Abdul Somad ini. Kemudian apakah masalah ini ada kaitannya dengan kasus Abdul Somad beberapa tahun yang lalu, yaitu ketika diduga Abdul Somad mengatakan di salib orang Kristen itu ada jin kafir. Apakah ini mempengaruhi? Kenapa Ustadz Abdul Somad sampai sekarang belum pernah minta maaf gitu? Apakah dia merasa bersalah atau tidak? Kenapa Ustadz Abdul Somad ini muncul ke permukaan? Kemudian, bagaimana isi daripada penolakan ormas-ormas yang ada di Minahasa ini? Jadi, kalau saya perhatikan di media sosial, ini lagi rame ya, lagi viral di media sosial, ada pro dan kontra. Ternyata, ormas-ormas yang menolak ini bukan menolak secara brutal, tapi menolak secara sejuk gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa definisi menolak secara sejuk? Ini kan ada semacam kebingungan ya. Gimana cara kita menolak seseorang itu dengan secara sejuk gitu ya, bukan secara brutal. Kemudian, panglima daripada ormas yang ada di Minahasa, yaitu Pak Andi, mengatakan, dulu dia pernah mengatakan, kalau Ustadz Abdul Somad sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, kalau Ustadz Abdul Somad pengen datang ke Minahasa, sok aja, nggak apa-apa, datang aja. Tapi sekarang tiba-tiba dia menolak gitu. Jadi dulu ada postingan daripada ketua ormas yang paling gede di Minahasa, yaitu Pak Andi. Dia mengatakan, kalau Ustadz Abdul Somad pengen datang ke Minahasa, sok aja, nggak jadi masalah, datang aja. Tapi tiba-tiba Ustadz Abdul Somad mau datang ke Minahasa, dan ditolak gitu. Kan ini ada semacam keanehan gitu, ada semacam kontradiktif. Kemudian bagaimana tanggapan daripada Ustadz Abdul Somad? Apakah Ustadz Abdul Somad itu minta maaf? Apakah Ustadz Abdul Somad itu kekeh datang ke Minahasa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kenapa Ustadz Abdul Somad ini sering ditolak di berbagai provinsi dan di berbagai negara? Apa alasannya? Saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini. Saya berpihak pada kejujuran dan kebenaran. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, kalau seseorang itu ditolak di mana-mana gitu ya, ditolak di berbagai negara, di berbagai provinsi dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu yang salah lingkungannya atau orangnya? Saya tidak berpihak di video ini, saya cuma bertanya ya. Sama halnya dengan Ustadz Abdul Somad. Ketika dia ditolak di Singapura, ditolak di Timor Leste, ditolak di Minahasa, ditolak di Bali, ditolak di negara-negara lain, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang memperbaiki diri itu lingkungannya atau Ustadz Abdul Somad? Ini yang jadi pertanyaan.
Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh yang salah itu lingkungannya. Lah, yang menolak Ustaz Abu Somad itu kan bukan cuma satu lingkungan, bukan satu provinsi, bukan satu negara, ada berbagai negara gitu. Kalau misalnya lingkungan itu yang salah, ya kenapa Ustaz Abu Somad itu ditolak di berbagai lingkungan atau berbagai negara atau provinsi? Siapa yang memperbaiki diri? Kalau misalnya mengatakan, oh yang salah itu lingkungan, Ustaz Abu Somad nggak salah gitu ya. Siapa yang harus memperbaiki diri? Apakah Ustaz Abu Somad? Apakah lingkungan yang memperbaiki diri gitu? Kemudian kalau saya perhatikan, Ustaz Abu Somad ini kan sebenarnya kan nggak minta maaf ya. Nggak minta maaf ketika Ustaz Abu Somad zaman dulu banget 8 tahun yang lalu ya. Sesumber mengatakan di salib orang Kristen itu ada jin kafir. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini salah atau tidak? Jadi menurut keyakinan Ustaz Abu Somad, ini nggak salah karena dia ngomong di masjid, ngomong di komunitas mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Ustaz Abu Somad ini ngomong di komunitas mereka, di kelompok mereka, di masjid mereka, apakah ini salah atau tidak? Dari sudut pandang keyakinan daripada pengikut Ustaz Abu Somad, ini nggak salah. Karena apa? Karena ngomong di lingkungan mereka. Tapi ukurannya apa dulu gitu? Apakah kita bisa ngomong seenak jidat di lingkungan kita gitu ya, di kelompok kita? Apakah ada ukuran gitu? Ada ukurannya guys. Apa itu ukurannya? Kemanusiaan. Kalau Ustaz Abdul Somad mengatakan di salib orang Kristen itu ada jin kafir, apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Silakan simpulkan sendiri. Apakah ini bertentangan dengan hati nurani orang-orang Kristen? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Coba saya mau nanya sama yang video ini. Mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau Ustaz Abu Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya bisa. Karena jin itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau Anda bisa membuktikan ada jin, saya akan kasih mobil, saya akan kasih duit sama Anda. Serius. Coba buktikan secara ilmiah bahwa jin itu ada. Jin itu nggak ada. Itu secara ilmiah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Ustaz Abu Somad ini salah dari sudut pandang ilmiah? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian, kalau misalnya Ustaz Abu Somad mengatakan, gue nggak salah kok, ya yang salah itu lingkungan misalnya. Kenapa dia tidak memperbaiki diri gitu? Harusnya kan memperbaiki diri, kan ditolak di berbagai negara gitu. Kenapa nggak introspeksi diri? Kenapa? Apa alasannya? Jadi guys, ya beberapa hari yang lalu saya bikin sebuah postingan di channel saya ini yang isinya itu kira-kira seperti ini. Sains itu tidak pernah bikin seseorang mabuk agama, tapi kalau agama bisa bikin seseorang itu mabuk agama. Jadi kalau dibandingkan dengan sains ya, agama itu justru bikin orang mabuk agama, sementara sains enggak. Kenapa? Sains itu kapan saja bisa dibantah, bisa berubah gitu. Ya, kalau ada penelitian baru lagi, sains bisa berubah kan? Nggak pernah tuh yang mengklaim bahwa penelitian ini yang paling benar, ya ini yang paling rasional dan sebagainya. Nggak, sains nggak seperti itu ya. Sehingga orang tidak akan mabuk dengan doktrin sains. Karena apa? Karena sains itu berubah-berubah. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ya penafsiran sains kita yang paling benar nggak boleh seperti itu ya. Doktrin sains kita yang paling benar nggak boleh seperti itu. Sementara agama enggak. Agama itu nggak boleh ada keraguan. Kalau sains kan harus meragukan apakah ini benar atau tidak. Contoh misalnya, ya sains zaman dulu kan kita percaya bahwa yang mengelilingi bumi itu adalah matahari. Sementara pada faktanya yang mengelilingi matahari adalah bumi. Ya, berubah kan? Ya, kemudian zaman dulu kita percaya bahwa manusia itu berasal dari tanah. Itu sains zaman dulu. Itu sangat jago di zamannya. Itu hebat di zamannya. Saya menghargai itu. Ya, dari sudut pandang keyakinan. Tapi kalau dari sudut pandang sains, apakah itu benar? Enggak. Ya, apakah kita ngotot? Enggak juga kan. Kita nggak boleh ngotot juga. Nah, bagaimana dengan agama? Agama itu bisa bikin orang mabuk agama karena apa? Karena mengklaim kebenaran gitu. Kemudian tidak meragukan gitu. Sehingga apa? Sehingga orang yang beragama itu nggak semuanya tapi cenderung mabuk agama. Sama seperti pendukung daripada Ustadz Abdul Somad. Ya, sama seperti UAS ini. Apakah dia mabuk agama? Yes. Dengan rendah hati saya mengatakan Ustadz Abdul Somad ini mabuk agama. Rata-rata pemuka agama di Konoha itu mabuk agama kok. Ya, makanya dia ngomong di salib itu ada jin kafir. Kenapa? Karena dia mabuk agama gitu.
Kalau dia tidak mabuk agama, tidak akan mengatakan seperti ini ya. Bagaimana dengan pendukung Ustaz Abdul Somad? Apakah mabuk agama? Yes. Biasanya orang yang mendukung pemuka agama itu rata-rata mabuk agama. Beda dengan kita mendukung atau membela saintifis ya, ilmuwan misalnya. Karena pendukung Albert Einstein dengan pendukung Isaac Newton itu nggak pernah kotok-kotokan gitu, nggak pernah misalnya nih pengajian daripada Isaac Newton yang membubarkan pengajian Albert Einstein gitu, nggak pernah tuh ya. Kenapa? Karena sains itu berubah-ubah gitu ya. Nggak pernah tuh sejarahnya seperti itu guys. Sehingga apa? Sehingga ya kalau boleh jujur ya, kita itu terlalu fanatik atau terlalu mabuk agama gitu. Beragama itu biasa aja gitu ya. Kita menganggap bahwa agama itu sumber moral gitu, kebaikan gitu. Jadi kalau ada pemuka agama yang mengatakan di salib orang Kristen itu ada jin kafir, apakah itu pemuka agama yang baik atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Nanti pendukung daripada UAS ini banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu, banyak yang marah-marah gitu. Ya. Kemudian ternyata ormas yang menolak Ustaz Abdul Somad ini ternyata ormasnya itu adalah ormas yang berbau keagamaan juga gitu. Tapi menolak dengan santuy gitu ya, sejuk gitu ya, nggak brutal gitu. Nah, jadi pertanyaan, apa bedanya menolak dengan brutal dengan sejuk? Apa bedanya? Jadi, mohon maaf ya, FPI zaman dulu, ya mereka biasanya melakukan hal yang brutal. Kalau mereka bertindak melakukan hal yang brutal. Yang lebih sejuk itu seperti Banser ya, Banser NU. Walaupun ya, nggak semuanya sejuk ya. Ada juga yang membubarkan pengajian dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau saya perhatikan, ormas-ormas seperti ormas yang ada di Minahasa ini, yang dinaungi oleh Pak Endi ini, nggak terlalu brutal kalau saya perhatikan, santai aja gitu ya. Dulu pernah viral tuh ya, ormas ini mengibarkan, diduga ya, mengibarkan bendera Israel ya. Kemudian pendukung Palestina juga mengibarkan bendera Palestina gitu ya. Free Palestine gitu. Pernah viral tuh ya di Minahasa. Tapi ya intinya, kejadian-kejadian yang ada di media sosial itu nggak seburuk yang kita bayangkan. Kenapa? Karena semboyan daripada orang Minahasa itu adalah orang kita bersaudara. Artinya kita semua bersaudara. Ya. Dan Ustaz Abu Somad juga mengatakan seperti itu. Orang kita bersaudara. Artinya gini, kalau Ustaz Abu Somad mengatakan kita semua bersaudara, janganlah bahas agama orang lain ketika Anda berdakwah gitu. Jangan bahas agama orang lain gitu. Bahas agama sendiri gitu. Kecuali Anda seorang akademis gitu ya. Kecuali Anda seorang kaum intelektual. Boleh-boleh aja dari sudut pandang akademis gitu. Dari sudut pandang akademis boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda seorang pemuka agama, nggak boleh gitu. Beda ya, akademis itu beda gitu. Ya, untuk keperluan apa? Untuk keperluan edukasi gitu. Ya kalau Anda pengen bahas agama yang lain ya berhenti jadi pemuka agama, jadi akademis aja gitu. Kasih datanya, kasih faktanya gitu. Kemudian selain itu apa alasan lain gitu ya? Alasan lain itu untuk menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat beragama di Minahasa itu, apakah kita harus menolak pemuka agama gitu? Sebenarnya menurut keyakinan saya, kita nggak boleh menolak ya. Ya, karena apa? Karena ini bertentangan dengan hak asasi manusia, hak asasi dalam beragama. Yang perlu kita edukasi itu masyarakat. Ya, pendukung-pendukung pemuka agama seperti ini yang perlu kita edukasi gitu. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa pendukung daripada Ustaz Abdul Somad ini bodoh semua. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi, ya, kalau saya perhatikan, pendukung daripada Ustaz Abdul Somad perlu diedukasi. Kenapa? Karena kalau misalnya Ustaz Abdul Somad ini sedikit-sedikit bahas agama lain ya, kalau misalnya Ustaz Abdul Somad ini mencampuri agama lain misalnya, kemudian mengatakan di salib itu ada jin kafir dan sebagainya, apakah ini mempengaruhi seseorang itu jadi sakit hati? Yes. Karena agama itu sensitif, agama itu kan keyakinan. Jadi yang perlu diedukasi itu terhadap pendukung Ustaz Abdul Somad ini, bukan berarti saya sih paling edukasi ya. Mohon maaf bagian video ini. Boleh-boleh aja Ustaz Abdul Somad mengatakan seperti itu, tapi kita harus ingat bahwa agama itu adalah keyakinan. Apa definisi keyakinan? Dari sudut pandang internasional, dari sudut pandang kamus internasional, kamus Cambridge,
university, keyakinan itu adalah sesuatu hal yang kita anggap benar, tapi tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara langsung. Keyakinan tetaplah keyakinan. Kita yang meyakini bahwa Ustadz Abdul Somad paling benar, itu keyakinan. Kita meyakini agama kita yang paling benar, itu keyakinan. Keyakinan itu belum terbukti secara ilmiah, belum terbukti secara langsung. Jadi kadang-kala kita terlalu pede dengan keyakinan kita, padahal keyakinan itu sebatas keyakinan gitu. Jadi sama seperti ormas-ormas yang ada di Minahasa. Mereka meyakini bahwa mereka yang paling benar, itu kan sebatas keyakinan juga. Makanya saya nggak berpihak gitu ya. Semua yang saya katakan di video ada sumbernya. Saya nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Disclaimer on ya. Ya, yang perlu saya edukasi di sini adalah ya bukan berarti saya memaksakan, saya nggak mengguru ya. Yaitu pendukung daripada Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf bagi pendukung Abdul Somad ya. Anda bisa aja memilih pemuka agama yang lain kayak yang lebih rasional gitu ya, yang lebih masuk akal gitu, yang lebih damai gitu. Ya karena ini fatal sekali guys. Kalau misalnya nih Anda ngotot gitu membela Ustadz Abdul Somad gitu. Kalau Anda ngotot terus gitu membela gitu, yang ada apa? Kehancuran. Konoha itu akan hancur, akan berantakan gitu. Apakah itu yang Anda pengen gitu? Enggak kan? Jadi kita pengen perdamaian. Ya bayangkan kalau kita tuh terjadi perang saudara seperti Poso, Sampit dan lain sebagainya. Apakah Indonesia akan bubar? Yes, akan bubar. Jadi berhati-hatilah memilih idola gitu ya. Lagian kalau saya perhatikan kalau kita terlalu mengidolakan pemuka agama itu biasanya ya nggak semua ya disclaimer on ya. Biasanya suatu negara itu akan sering konflik. Bukan berarti saya mengatakan kalau kita mengidolakan pemuka agama itu nggak boleh, boleh aja. Tapi kalau saya perhatikan di negara-negara maju itu kan lebih mengidolakan yang namanya ilmuwan, bukan pemuka agama. Bukan berarti saya mengatakan bahwa pemuka agama itu nggak benar ya. Bukan seperti itu ya. Tapi ya yang jadi pertanyaan, kalau kita mengidolakan ilmuwan, ya, ada ilmuwan baru misalnya, ya, dia menemukan fakta ilmiah yang baru, apakah ilmuwan lama dengan ilmuwan baru itu berantem gitu, pendukungnya gitu? Enggak kan? Ya, jadi itu yang perlu kita pahami ya. Jangan terlalu pede dengan keyakinan kita, karena keyakinan kita itu sebatas keyakinan gitu. Jadi kalau kita tidak menyadari ini, kita akan susah jadi negara maju. Karena apa? Karena selama ini kalau kita perhatikan itu, kadangkala ya, doktrin daripada agama itu mempengaruhi kita ribut atau berantem. Ustadz Abdul Somad mengatakan ada jin kafir di salib Kristen, itu berdasarkan dalil-dalil. Itu fakta yang jarang dibahas. Itu berdasarkan dalil-dalil. Kemudian ormas-ormas yang ada di Minahasa juga menolak Ustadz Abdul Somad, diduga itu berdasarkan dalil-dalil juga gitu. Jadi semua bawa-bawa dalil. Kalau kita bicara dalil nggak bakalan ada selesainya. Kita bicara seputar kemanusiaan. Jadi agama itu ya di bawah daripada kemanusiaan. Kemanusiaan di atas daripada agama. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.